Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Kembali lagi kita belajar biologi bersama saya Mualimin MPD, guru biologi SMA IT Ihsanul Fikri. Apa materi yang akan kita bahas pada hari ini? Apakah kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Pada hari ini kita akan lanjutkan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Mari kita coba cek. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tujuan pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada hari ini kita lanjutkan fokus pada tujuan pembelajaran yang keempat, yang dalam hal ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Adapun materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada dua faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Dalam hal ini contohnya adalah gen dan hormon pertumbuhan. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Contohnya adalah cahaya, nutrisi, suhu, kelembaban, dan gaya gravitasi. Semua ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu faktor internal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tadi kita berikan contoh bahwa faktor internal ada dua jenis. Yang pertama adalah gen, kemudian yang kedua adalah hormon pertumbuhan. Akan kita bahas satu persatu, kita mulai dari gen. Gen itu adalah faktor pembawa sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Gen itu terdapat di dalam kromosom, dan kromosom itu sendiri berada di dalam inti sel makhluk hidup. Nah, apa pengaruh gen terhadap pertumbuhan? Bisa kita contohkan, misalkan ketika kita menanam tanaman yang sama. Sebagai contoh misalkan adalah padi yang punya nama ilmiah Oryza sativa. Kita tanam tanaman padi yang sama, kemudian kita tanam di sawah yang sama. Ternyata setelah kita amati beberapa bulan berikutnya, pertumbuhan tanaman padi yang sama dan kita tanam di sawah yang sama, belum tentu pertumbuhannya akan sama. Nah, dalam hal ini, gen punya pengaruh. Ketika padi yang kita tanam itu punya gen tumbuh cepat dan besar lebih cepat, maka dia akan tumbuh lebih cepat dan lebih besar dibandingkan tanaman padi yang lainnya. Nah, ini adalah bukti bahwa gen itu punya pengaruh dari dalam tubuh tumbuhan terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Tanaman yang punya gen cepat tinggi, dia akan tumbuh lebih cepat, begitupun sebaliknya. Contoh yang kedua, faktor internal yang juga berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah hormon pertumbuhan. Apa itu hormon pertumbuhan? Hormon pertumbuhan adalah merupakan senyawa kimia yang sangat aktif dan juga disebut sebagai zat tumbuh atau fitohormon pada tumbuhan. Nah, hormon ini terdapat di dalam ruang antar sel. Jadi di sela-sela antar sel itulah keberadaan hormon. Contoh hormon pertumbuhan yang punya pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam absisat, asam traumalin, dan juga kalin. Mau tahu apa saja fungsi dan pengaruh hormon-hormon tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Mari kita simak di slide berikutnya. Yang pertama ada hormon auksin. Hormon auksin bisa kalian lihat gambarnya, itu ada di slide. Hormon ini dihasilkan banyak pada daerah titik tumbuh tanaman. Misalnya pada ujung tunas batang, ujung akar, di daun muda, pada bunga, pada buah, dan juga pada kambium. Nah, hormon ini dihasilkan oleh tanaman yang secara alami disebut dengan istilah asam indol asetat atau
indol asetik asid atau disingkat dengan IAA. Fungsinya untuk apa? Hormon auksin ini punya pengaruh yang pertama, mempercepat proses pertumbuhan tanaman, baik pertumbuhan pada akar maupun pertumbuhan pada batang. Yang berikutnya adalah mempercepat pertumbuhan tunas apikal dan menghambat pertumbuhan tunas lateral. Jadi secara alami tumbuhan itu bagian tunas apikal akan tumbuh dengan cepat ke bagian atas. Nah, ketika tanaman tunas apikalnya kita potong, maka kemudian tanaman itu akan menghasilkan tunas lateral. Nah, dalam hal ini karena kita potong hormon auksinnya berarti sudah kita hilangkan, maka tunas lateral yang akan berfungsi tumbuh dengan cepat. Bisa kalian perhatikan gambar yang ada di slide tersebut. Di situ jelas bahwa hormon auksin yang terdapat pada ujung batang, kita potong kemudian sama dengan kita menghilangkan hormon auksin tersebut. Nah, selanjutnya karena auksin kita hilangkan, maka tunas lateral akan tumbuh dengan cepat. Maka dalam hal ini, fungsi dari hormon auksin adalah mempercepat pertumbuhan bagian tunas apikal dan dia menghambat pertumbuhan tunas lateral. Ketika tunas apikal kita hilangkan, auksin kita hilangkan, maka pertumbuhan tunas lateral akan lebih cepat begitu. Yang selanjutnya, fungsi berikutnya adalah mempercepat perkecambahan. Selanjutnya, membantu dalam proses pembelahan sel, menghambat pematangan buah dan juga penuaan daun, dan terakhir menghasilkan buah tanpa biji atau yang disebut dengan partenokarpi. Tentunya enak sekali bukan kalau kita makan buah-buahan yang tidak ada bijinya? Ya, tapi hal ini nanti akan merugikan tanaman karena ketika biji sebagai organ generatif tumbuhan hilang, berarti generasi berikutnya tidak bisa tumbuh, sehingga akan merugikan tanaman. Tapi bagi manusia sangat menguntungkan sekali. Nah, karena pengaruh inilah, maka dalam komoditas komersial, hormon auksin ini dipakai oleh para petani tanaman untuk perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dan juga menghasilkan buah tanpa biji seperti yang bisa kita amati gambarnya. Begitu. Yang selanjutnya, hormon auksin ini bekerja sinergis dengan hormon sitokinin dan gibrelin yang akan kita bahas di slide berikutnya. Hormon yang kedua yang berperan pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah hormon gibrelin. Hormon ini pertama kali diisolasi dari sebuah jamur yang bernama Gibberella fujikuroi. Jamur ini terdapat banyak di Jepang yang merupakan parasit pada tanaman padi. Nah, keberadaan jamur ini bisa menyebabkan pertumbuhan memanjang secara cepat pada tanaman padi yang berada di Jepang. Nah, dari sinilah kemudian diisolasi dan diketahui, kemudian diberi nama menjadi hormon gibrelin. Hormon ini hampir banyak ditemukan pada semua bagian tubuh tumbuhan, baik pada akar, pada batang, pada daun, pada bunga, maupun pada buah. Kemudian apa fungsi dari hormon gibrelin? Bisa kita cek. Fungsi yang pertama adalah bersama dengan auksin, hormon ini bisa merangsang pembelahan dan pemenjangan sel. Fungsi yang kedua adalah merangsang pertumbuhan batang dan daun. Fungsi yang ketiga adalah menghilangkan sifat kerdil pada tanaman. Nah, bisa kita cek pada gambar, di situ ada dua tanaman, yaitu tanaman cabai 1, kemudian cabai 2. Cabai yang kedua, yang tinggi, itu adalah cabai yang tumbuh kembangnya disemprot dengan hormon gibrelin, sehingga menghilangkan sifat kerdilnya. Sehingga kalau kita bandingkan kedua tanaman lombok ini, yang satu tidak disemprot dengan gibrelin, yang satu diberi gibrelin, hasilnya berbeda sekali. Jadi yang diberikan hormon gibrelin akan tumbuh lebih cepat, lebih tinggi, dan sifat kerdilnya akan hilang. Yang berikutnya, fungsi yang lain adalah merangsang perkecambahan serbuk sari dan pertumbuhan buluh serbuk sari. Kemudian yang berikutnya, merangsang pembentukan bunga. Nah, dalam komoditas komersial, hormon gibrelin ini bisa dimanfaatkan pada tanaman anggur. Ketika tanaman anggur disemprot dengan hormon gibrelin, maka akan dihasilkan buah anggur yang ukurannya lebih besar daripada yang tidak disemprot dengan hormon gibrelin. Yang selanjutnya ada hormon sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini ditemukan pada jaringan yang aktif tumbuh, terutama pada akar, embrio, dan buah. Apakah kalian masih ingat jaringannya aktif tumbuh terus-menerus, sel-selnya aktif membelah? Ya, benar, dalam hal ini adalah jaringan meristem. Jadi hormon sitokinin ini banyak kita jumpai, kita temukan pada
jaringan meristem yang terdapat pada akar, embrio maupun buah. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsi hormon sitokinin antara lain yang pertama, mempercepat pembelahan sel atau sitokinesis. Nah, di situ tampak gambar bahwa sel yang aktif membelah itu pengaruh yang paling besar adalah karena adanya hormon sitokinin. Kemudian yang kedua, menghambat dominasi tunas apikal. Ini berkebalikan dengan kerja hormon auksin yang tadi dia mempercepat dominasi tunas apikal. Kemudian yang berikutnya menghambat proses penuaan daun, yang berikutnya mematahkan dormansi biji serta merangsang pertumbuhan embrio, yang berikutnya merangsang pempanjangan titik tumbuh, dan terakhir merangsang pertumbuhan kuncup lateral. Yang selanjutnya ada hormon asam absisat atau yang disingkat dengan ABA. Hormon asam absisat ini aktif pada waktu kondisi tumbuhan sedang tidak baik. Dan dalam hal ini biasanya pada waktu tumbuhan sedang mengalami stres. Sehingga hormon asam absisat ini juga disebut dengan hormon stres. Nah, misalnya pada musim kering, gugur atau dingin, tumbuhan itu akan menggugurkan daunnya. Dalam hal ini kondisi cekaman atau stres. Nah, pada saat yang lain, misalkan pada waktu tumbuhan kekurangan air, dalam hal ini tumbuhan akan menutup stomatanya. Tujuannya buat apa? Yakni untuk mengurangi penguapan air. Nah, dalam kondisi-kondisi stres seperti ini, asam absisat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Fungsinya untuk apa? Hormon asam absisat ini yang pertama adalah berperan dalam menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi kalau 3 hormon yang sebelumnya, auksin, giberelin, sitokinin itu mempercepat pertumbuhan, justru hormon asam absisat ini dia punya andil dalam menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian fungsi yang lain adalah menghambat pembelahan sel, yang berikutnya mempercepat proses penuaan dan pengguguran daun, dan yang terakhir adalah mempertahankan dormansi biji dan kuncup. Bisa kalian amati, di situ ada gambar jagung. Yang bertanda panah itu adalah jagung yang bijinya sudah mulai tumbuh. Nah, dalam hal ini kondisi jagung tersebut sangat minim hormon asam absisatnya sehingga pertumbuhan perkecambahannya lebih cepat. Nah, ketika jagung-jagung ini dalam masa dormansi, biasanya hormon asam absisat ini akan banyak terdapat pada biji-biji tersebut gitu. Yang selanjutnya, secara komersil hormon asam absisat ini digunakan untuk menahan proses perkecambahan biji dan mempertahankan kesegaran sayuran agar tidak layu dengan penyemprotan. Ini dimanfaatkan petani untuk menyegarkan sayuran-sayuran yang habis dipetik sehingga kondisinya bisa seger dengan disemprotkan hormon asam absisat ini. Berikutnya, hormon yang kita pelajari adalah asam traumalin. Nah, asam traumalin ini disebut sebagai hormon luka. Kenapa bisa seperti itu? Karena fungsi utamanya adalah merangsang pembelahan sel di daerah luka sehingga berkas luka bisa tertutup kembali. Nah, hormon ini banyak dihasilkan oleh tumbuhan dikotil yang sedang mengalami luka. Sebagai contoh bisa dilihat di gambar tersebut, ada batang tanaman mangga yang kita lukai. Nah, beberapa bulan berikutnya atau beberapa tahun berikutnya ketika kita melihat kembali batang tersebut, maka lama-kelamaan batang tersebut luka-lukanya akan tumbuh dan biasanya akan muncul benjolan. Nah, disinilah andil dari asam traumalin. Dia punya peran dalam menutup luka pada jaringan yang rusak, begitu. Yang berikutnya ada hormon gas etilen. Nah, gas etilen ini adalah salah satu atau satu-satunya hormon pada tumbuhan yang bentuknya gas. Hormon ini dihasilkan oleh ruas-ruas batang buah yang sudah tua atau matang dan juga pada jaringan tumbuhan yang sudah menua. Apa fungsi dari hormon gas etilen ini? Yang pertama, berfungsi mempercepat pematangan buah. Yang kedua, merangsang penuaan daun dan pembusukan buah. Yang ketiga, bersama dengan auksin, hormon ini memacu pembungaan. Bisa kalian amati pada gambar, itu adalah gambar yang atas, gambar tomat mulai dari hijau, kemudian menjadi kuning, oranye, sampai merah. Yang bawah itu adalah gambar pisang, dari hijau juga sampai ke kuningan, sampai masak. Nah, ada andil gas etilen dalam proses pemasakan buah ini. Dari mulai hijau sampai ke merah, dari hijau sampai ke kuning, semuanya ada andil dari gas etilen. Nah, dalam hal ini gas etilen berperan dalam
mempercepat pematangan buah. Jadi kalau kita cek, kondisi buah yang sudah matang itu mengandung banyak sekali gas etilen. Pada kondisi buah yang masih hijau, tentunya tidak sebanyak gas etilen pada buah yang sudah menguning atau memerah. Gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh para petani yang mau mengirim misalkan buah-buahannya dari satu tempat ke tempat yang lain yang jaraknya jauh, maka solusi yang ditawarkan adalah memetik buah-buah tersebut dalam kondisi yang masih hijau. Kenapa demikian? Karena beberapa hari berikutnya gas etilen akan diproduksi yang dalam hal ini nanti akan mempercepat proses pemasakan buah. Sehingga ketika buah itu dikirim sampai ke tujuan asalnya yang jaraknya jauh, sudah agak menguning atau masak, sehingga tidak busuk di jalan seperti itu. Yang berikutnya adalah hormon kalin. Hormon kalin ini adalah hormon yang punya fungsi merangsang pembentukan organ pada tubuh tumbuhan. Nah, hormon ini ada 4 spesifikasi. Yang pertama adalah rizokalin. Rizokalin adalah hormon kalin yang punya andil dalam merangsang pembentukan akar. Rizo itu akar, berarti rizokalin merangsang pembentukan akar. Yang berikutnya ada kaulokalin. Kaulokalin adalah hormon kalin yang punya andil dalam merangsang pembentukan batang. Yang ketiga ada filokalin, yakni merangsang pembentukan daun. Dan yang terakhir ada antokalin yang merangsang pembentukan buah. Jadi kalau misalkan kita menginginkan, misalkan kita nanam tanaman anggrek yang belum berbunga dan kita menginginkan muncul bunga yang bersamaan sewaktu-waktu, maka bisa kita semprotkan dengan antokalin ini. Nah, antokalin ini nanti punya andil dalam mempercepat proses pembentukan bunga pada tanaman anggrek tersebut, gitu. Nah, itulah beberapa hormon yang ada pada tumbuhan yang merupakan faktor internal yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi kita ulang kembali, tadi sudah kita singgung, ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang sudah kita bahas adalah faktor internal yang berasal dari dalam, yaitu ada gen dan juga hormon pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan, ada faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan selain faktor internal yang sudah kita bahas sebelumnya. Apa saja faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Yang pertama ada nutrisi, yang kedua ada cahaya, yang ketiga ada kelembaban, yang keempat ada suhu, dan yang kelima ada gaya gravitasi. Akan kita bahas satu persatu, kita mulai dari yang pertama yaitu nutrisi atau disebut nama lainnya adalah nutrien. Apa pengaruh nutrisi atau nutrien pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah, nutrisi atau nutrien ini merupakan bahan baku utama bagi organisme untuk tumbuh dan berkembang. Nutrisi ini terkandung di dalam tanah atau media tanam, termasuk air sebagai pelarut dalam proses transportasi. Nutrisi atau nutrien yang dibutuhkan oleh tanaman itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Karena kandungannya tidak berada di dalam tanaman dan diambil dari luar tubuh tumbuhan, maka nutrisi atau nutrien ini masuk ke dalam faktor eksternal. Nah, 2 nutrisi atau nutrien, tadi makronutrien dan mikronutrien, itu apa saja? Kita cek satu persatu. Yang pertama makronutrien. Makronutrien itu adalah nutrisi yang diperlukan oleh tubuh tumbuhan yang diperlukannya dalam jumlah yang banyak atau besar. Nah, apa saja yang termasuk makronutrien? Seperti ada karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, potasium, kalsium, magnesium, fosfor, dan sulfur. Itu termasuk dalam makronutrien yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah yang besar atau banyak. Yang selanjutnya, selain makronutrien, jenis nutrien yang lain adalah mikronutrien. Mikronutrien itu adalah nutrisi yang diperlukan oleh tubuh tumbuhan, tetapi dalam jumlah yang sedikit atau kecil, tidak seperti makronutrien yang dalam jumlah banyak. Nah, apa saja yang termasuk mikronutrien? Klorin, besi, mangan, boron, seng, tembaga, nikel, dan molibdenum. Nah, makronutrien dan mikronutrien ini punya andil dalam pertumbuhan dan perkembangan. Apabila tanaman yang kekurangan nutrisi, baik makro maupun mikronutrien, tumbuhan akan mengalami defisiensi
yang akan berdampak pada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan. Kita ambil contoh misalkan pada makronutrien. Ada oksigen, karbon, hidrogen. Ini adalah 3 komponen besar yang terdapat pada tumbuhan. Nah, fungsi utamanya adalah sebagai bahan dalam proses fotosintesis. Apabila tumbuhan kekurangan ketiga unsur ini, maka proses metabolismenya akan terganggu dan akan berdampak pada matinya tanaman. Maka disinilah fungsi dari makronutrien bekerja. Ketika salah satu dari makronutrien ini kekurangan, maka akan berdampak pada pertumbuhan tanaman. Yang selanjutnya, contoh dari mikronutrien adalah klor. Klor ini punya fungsi dalam mengatur pertumbuhan akar dan batang. Nah, apabila tumbuhan kekurangan klor, maka tumbuhan akan mengalami kelayuan dan juga lama-kelamaan akan mengalami klorosis dan juga akan mengalami kematian. Nah, disinilah pentingnya nutrisi bagi tumbuhan, baik mikro maupun makronutrien semuanya penting. Kalaupun ada salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada proses tumbuh dan kembangnya sebuah tanaman. Yang selanjutnya, selain nutrisi atau nutrien, faktor eksternal yang kedua yang juga berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah cahaya. Nah, kita coba cek apa pengaruhnya cahaya terhadap pertumbuhan. Nah, cahaya ini punya peran besar terhadap tumbuhan, yang dalam hal ini adalah sebagai sumber energi utama dalam proses fotosintesis. Kalian masih ingat kan, proses fotosintesis itu bahan utamanya adalah cahaya, air, dan karbon dioksida. Nah, ketika tidak ada cahaya, maka proses fotosintesis akan terganggu yang nanti akan berdampak pada proses pembentukan glukosa sebagai sumber energi pada tanaman. Nah, cahaya ini merupakan salah satu faktor eksternal yang dia menghambat aktivitas kerja hormon auksin. Kalian masih ingat tadi hormon auksin itu punya peran besar di mana? Ya, peran hormon auksin adalah mempercepat proses pertumbuhan. Ketika sebuah tanaman itu terkena cahaya, maka pertumbuhannya tidak secepat pada tumbuhan yang tidak terkena cahaya. Nah, ini terlihat jelas pada proses perkecambahan. Tanaman yang kekurangan cahaya itu akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana batang tumbuhan ini akan tumbuh lebih cepat, tetapi kondisinya lemah, daunnya ukurannya kecil, tipis, dan juga warnanya pucat atau tidak hijau. Jadi kalau kita mengamati ada tumbuhan yang kita tanam dengan kondisi cahaya yang cukup, yang satunya kita kondisikan pada kondisi cahaya yang minim atau kondisi gelap, maka pertumbuhan paling cepat itu adalah pada kondisi yang gelap. Karena di sini cahaya itu menghambat kerja hormon auksin. Sehingga karena tidak ada hormon auksin, maka pertumbuhan tanaman ini akan lebih lambat gitu. Yang berikutnya, tumbuhan yang pada salah satu sisinya kita sinari dengan cahaya, maka pertumbuhannya akan lambat. Tetapi yang sisinya tidak disinari oleh cahaya, maka pertumbuhannya akan cepat. Hal ini menyebabkan ujung tanaman tersebut akan cenderung mengikuti arah cahaya, yang dalam ini disebut dengan fototropisme. Bisa kita cek gambarnya ya. Yang sebelumnya tadi, yang etiolasi, kita bisa bandingkan, ini kondisi etiolasi, dan yang satunya adalah kondisi yang normal. Pada gambar tersebut bisa kita cek, ketika tanaman itu mengalami etiolasi, maka pertumbuhan batangnya tumbuh lebih cepat, tetapi kondisinya rapuh, kemudian daunnya juga kecil-kecil dan juga layu pucat. Itu ketika tidak ada cahaya, maka peran cahaya itu sangat besar terhadap proses pertumbuhan. Yang berikutnya, cahaya tadi juga berpengaruh terhadap proses fototropisme. Bisa kita cek gambarnya yang di bawah etiolasi, yang fototropisme itu ada 3 gambar. Gambar yang pertama adalah ketika batang tanaman itu tersinari oleh cahaya matahari, maka tumbuhnya akan lurus ke arah cahaya. Kemudian yang berikutnya kita berikan perlakuan ketika cahayanya kita geser ke bagian samping. Maka bisa kita cek bagian batang yang terkena cahaya matahari, maka pertumbuhannya akan melambat karena di situ hormon auksinnya
akan bergeser ke bagian yang tidak terkena cahaya. Sedangkan bagian yang di belakangi cahaya itu pertumbuhannya akan lebih cepat karena tadi hormon auksinya bergeser ke sebelah situ, sehingga pertumbuhan ujung batangnya akan semakin cepat. Nah, karena pengaruh sisi yang tersinari cahaya pertumbuhannya lambat, kemudian yang tidak terkena cahaya pertumbuhannya cepat, maka ini akan menyebabkan tumbuhan itu akan tumbuh membengkok ke arah sinar matahari. Yang berikutnya, kembali ke slide awal, cahaya itu juga akan berpengaruh terhadap pembungaan yang disebut dengan fotoperiodisme. Nah, sebenarnya tidak hanya intensitas cahaya atau kuatnya penyinaran atau panjang gelombang saja yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Durasi atau lamanya penyinaran cahaya itu juga berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang dalam hal ini nanti akan berpengaruh pada proses pembungaan atau disebut dengan fotoperiodisme atau pengaruh lamanya penyinaran terhadap respon tumbuhan untuk berbunga. Maka nanti akan kita klasifikasikan ada 3 jenis tumbuhan dalam hal ini, yaitu tumbuhan berhari panjang, tumbuhan berhari pendek, dan tumbuhan yang berhari netral. Bisa kita cek pada gambar yang bagian atas itu adalah tumbuhan berhari pendek, yang dalam hal ini tumbuhan itu akan berbunga ketika mendapatkan penyinaran kurang dari 12 jam. Contoh tanaman yang berhari pendek itu adalah tanaman krisan. Selain itu juga tanaman dahlia itu juga termasuk tumbuhan berhari pendek karena dia bisa berbunga ketika mendapatkan penyinaran kurang dari 12 jam. Yang berikutnya yang bawahnya itu adalah gambar tumbuhan berhari panjang atau long day plant. Nah, tumbuhan berhari panjang ini adalah tumbuhan yang pembungaannya itu jika mendapatkan penyinaran lebih dari 12 jam. Jadi kebalikan dengan tumbuhan berhari pendek. Tumbuhan berhari panjang ini contohnya adalah misalkan pada gandum dan juga bayam. Ini bisa berbunga ketika mendapatkan penyinaran lebih dari 12 jam. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang paling bawah itu adalah tumbuhan berhari netral. Nah, tumbuhan berhari netral ini adalah jenis tumbuhan yang dia tidak dipengaruhi oleh lamanya penyinaran untuk berbunga. Sebagai contoh misalkan adalah mawar dan juga tanaman anyelir. Ini dia bisa berbunga sewaktu-waktu tanpa dipengaruhi oleh lamanya penyinaran. Begitu. Baik, itu faktor yang kedua, cahaya, yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang selanjutnya, faktor yang ketiga yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan yaitu suhu. Nah, pengaruhnya apa suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Ternyata suhu punya pengaruh terhadap kerja enzim, terutama dalam produksi cadangan makanan. Nah, enzim itu adalah merupakan senyawa protein yang berperan sebagai katalisator, mempercepat reaksi yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Tetapi dia tidak ikut bereaksi atau disebut dengan katalisator. Nah, apabila enzim ini tidak bekerja baik, maka proses metabolisme dalam tubuh tumbuhan juga tidak akan berjalan baik, sehingga akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebagian besar enzim ini akan bekerja optimal pada suhu yang optimal. Jika suhunya naik atau turun, maka akan berpengaruh terhadap aktivitas kerja enzim yang nanti akan berpengaruh terhadap proses metabolisme dan berdampak pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Faktor yang keempat yang termasuk eksternal juga yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah kelembaban. Kelembaban ini punya pengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembaban rendah, maka laju transpirasi meningkat, sehingga menyebabkan tanaman ini akan menyerap air dan zat-zat mineral yang semakin meningkat juga. Kebalikannya, jika kelembaban tinggi, maka laju transpirasinya juga akan rendah, sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga akan rendah. Nah, karena kondisi air dan mineral yang rendah ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Yang terakhir, yang termasuk faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah gaya gravitasi.
Pengaruhnya apa? Gaya gravitasi punya pengaruh terhadap arah pertumbuhan akar yang menuju pusat bumi atau disebut dengan geotropisme. Bisa kita cek ketika kita nanam tanaman dalam pot kemudian kita miringkan, maka akar itu tidak akan tumbuh ke samping tapi tetap akan menuju ke pusat bumi atau ke bawah. Di sini disebut dengan gerak geotropisme. Nah, dalam hal ini gaya gravitasi punya pengaruh terhadap proses pertumbuhan akar yang selalu menuju ke pusat bumi. Nah, anak-anak sekalian, inilah yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya sebagai bekal kita hidup di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya sudah menyimak video dan penjelasan dari saya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Kita lanjutkan materi di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.